Halo semua, selamat datang di Cermat episode 4. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas soal cara mudah mengatur volume di browser dengan menggunakan ekstensi volume booster. Oke, nah sebenarnya ini adalah ekstensi yang menurut gue cukup keren juga ya. Beberapa case skenario-nya adalah penggunaan volume booster ini kalau misalnya kita ketemu konten di internet, entah itu bentuknya podcast, talk, speech, atau segala macam, terserah lah. Nah, terus konten tersebut tuh punya suara yang kecil banget gitu. Jadi kadang-kadang kita mau dengerin suaranya, ini orang ngomong apaan sih gitu kan, agak susah gitu ngedengerinnya ya. Jadi dengan menggunakan volume booster ini, dia mampu untuk bisa ngebesarin suara dari video tersebut, kayak gitu sih. Jadi ya, itulah case-nya. Nah, terus juga volume booster ini bisa juga ngebantu teman-teman kita yang memang mungkin ada masalah di pendengarannya gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan ekstensi volume booster ini, mereka nggak perlu lagi tuh pakai alat pendengaran itu tadi. Jadi mereka bisa ngegedein secara lebih besar gitu untuk video-video atau konten tersebut, sehingga mereka bisa digest kontennya jadi lebih enak kayak gitu sih. Oke, mungkin jadi kita langsung aja ya. Oke, mungkin perkenalan dulu. Nama gue adalah Agung Sundoro. Gue adalah seorang programmer, tech savvy, dan content creator. Nah, terus di situ ada website gue juga di agung2001.github.io. Nah, di dalamnya ada sosial media gue. Kalau mau kolaborasi atau sharing-sharing bisa lewat situ lah ya. Nah, mungkin kebetulan di video ini akan masuk ke dalam bucket atau playlist gue yang bernama Cermat atau Cerdas Main Teknologi. Nah, Cerdas Main Teknologi ini adalah playlist yang gue buat untuk gue sharing masalah-masalah teknologi in general. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak soal tips and tricks tentang teknologi dan segala macam, bisa nonton playlist ini lah ya. Jadi mungkin yang teman-teman juga nih, buat yang belum subscribe dulu ya lah ya, biar gue tambah semangat bikin videonya. Terus juga anyway, untuk link full playlistnya ada di deskripsi di bawah. Jadi kalau misalnya mau ngelihat full playlistnya bisa lihat deskripsi di bawah lah. Oke, mungkin kita langsung aja ke materinya ya. Oke, sebenarnya materi juga nggak banyak-banyak. Ini gue cuman sharing masalah extensions doang. Oke, ini ada penjelasannya. Volume booster, in the context of a browser extensions, a volume booster refers to a feature of or functionality that enhance the audio output of a web browser. Intinya gitu sih. Jadi ekstensi volume booster ini fungsinya cuma buat ngegedein suara doang gitu. Kalau suaranya kekecilan digedein, kalau kegedean dikecilin, cuma gitu doang gitu. Nah, itulah fungsinya volume booster ini gitu. Nah, kapabilitas atau featuresnya adalah increase the volume beyond the limit provided by native volume controls of the browser gitu. Jadi kalau misalnya browsernya tuh cuma limitnya 100%, udah kepentokin nih, udah gedein suaranya sampai mentok gitu, tapi kita masih nggak kedengeran suaranya, ini masih ada ini orang ngomong apaan sih gitu kan, gak kedengeran gitu. Nah, jadi kita bisa go beyond 100%, mungkin 200% atau 400% dan seterusnya gitu ya. Nah, ini juga beberapa case yang sering terjadi gitu ya, sebagai gua misalnya kerja sebagai remote worker. Nah, kadang-kadang teman-teman gua tuh biasanya kayak bikin instruksi itu mereka dalam bentuk video gitu. Ini caranya begini gitu. Terus ini ada masalah di sini. Nah, tapi problemnya adalah mereka menjelaskan dengan mikrofon yang kadang-kadang tuh suka mikrofonnya entah kejauhan, misalnya ngomongnya agak jauh kayak gini gitu, atau juga mungkin mikrofonnya tuh agak-agak bermasalah gitu. Jadi mereka ngomong gue tuh nggak denger gitu. Ini orang ngomong apa sih gitu kan. Jadi agak susah gitu memahamin apa yang mereka maksud gitu. Nah, biasanya gue pakai namanya volume booster ini untuk ngegedein suaranya gitu. Jadi supaya suara yang ditangkap sama mikrofon mereka tuh bisa jadi sesuai sama apa yang gue denger gitu. Kayak gitu sih. Jadi itulah fungsinya volume booster. Nah, cuman mungkin kita harus juga hati-hati untuk pakai volume booster ini gitu ya. Nah, jadi gini, misalnya kalau kita pakai volume booster ini tuh terlalu sering gitu, terus juga kita gedein terus setiap video, kadang-kadang juga malah jadi kita nanti terbiasa sama suara-suara yang besar gitu. Nah, itu nanti akan berpotensi untuk ngerusak damage hearing kita atau suara pendengaran kita gitu. Jadi kalau bisa ya disesuaikan aja gitu. Jadi kalau misalnya dengerin suara, kalau bisa jangan terlalu besar juga, jangan terlalu kecil juga, ya just enough lah. Oh, nih udah kedengeran nih, ya udah kayak gitu. Yang penting kita ngerti kontennya and that's it gitu. Nggak perlu digedein terlalu besar atau nggak digedein kecil. Nah, itu fungsinya volume booster gitu. Oke, mungkin jadi kita langsung aja ya ke demonya. Oke, mungkin jadi karena gue browsernya banyak ya, gue pakai banyak browser macam-macam, jadi gue akan cover cuma 2 doang di sini. Yang pertama adalah Firefox, yang kedua Chrome. Untuk Firefox sendiri ini
kita bisa pakai namanya volume control atau boost volume by Seton. Namanya Seton ya. Anyway, link deskripsinya nanti akan gue taruh di bawah. Jadi bisa tinggal klik nanti terus habis itu add to Firefox atau add to Chrome gitu untuk install ya. Jadi kayak gitu. Jadi untuk Firefox sendiri ini ada volume control, boost volume. Nah, terus kalau Chrome ada namanya volume master di sini. Nah, volume master kayak gini bentuknya. Sebenarnya ya, ada sedikit perbedaan di UI sih, cuman ya sama aja fungsinya buat ngegedein atau ngecilin gitu sih. Nah, kalau volume control yang di Firefox ini, kebetulan gue pakai Firefox, dia akan bentuknya kayak gini. Nah, dia tuh ada yang kayak gini namanya decibel dB. Nah, kalau yang volume master kebetulan dia bentuknya jadi persentase atau percentage. Jadi ya udah, nggak ada masalah, sama aja. Yang penting buat ngegedein, yang ini buat atau juga buat ngecilin sama aja. Cuman mungkin yang gue agak senang juga dari volume control ini yang di Firefox ya, jadi dia tuh bentuknya open source. Nah, di sini ini ada repositorinya, again gue taruh di deskripsi nanti. Jadi kalau misalnya teman-teman semua yang programmer atau ya teman-teman semua ada yang bermasalah gitu sama plugin ini, nanti bisa dilaporin di sini, dibikin issues-nya. Jadi ini ada masalah di sini gitu, bisa laporin sama yang punya gitu. Kayak gitu sih. Jadi dia ini bentuknya open source, jadi seru lah di sini. Oke, gitu ya. Jadi itu extensionsnya. Sekarang coba kita demoin. Misal salah satu contohnya adalah video yang ini. Anyway, ini videonya sebenarnya normal-normal aja suaranya ya. Tapi gua agak susah gitu nemuin video yang suaranya kecil gitu, jadi agak susah. Jadi gue ya udah ambil aja random gitu di internet, terus gue kecilin. Ini gue kecilin suaranya jadi segini ya. Nah, misalnya ada video yang suaranya kecil gitu. Ini gue nolin dulu. Oke, udah nol. Misalnya suaranya kecil gini. Nah, kadang-kadang tuh ada video yang kayak gini nih. Kan nggak kedengeran kan dia ngomong apa kan. Nah, itu kita bisa gedein dengan menggunakan volume control ini atau volume booster ini. Jadi di notation, and then there is UML, and that stands for Unified Modeling gitu ya. Language. Jadi kalau misalnya kita udah polin tuh audionya atau suaranya yang ada di dalam komputer kita gitu, udah mentok tapi masih nggak kedengeran juga, ya kita bisa pakai ini nih volume volume booster ini untuk kontrol suaranya, jadi bisa go beyond dari 100% di browser gitu. Ya, gitu aja sih mungkin menurut gua yang video yang pengen gua share gitu. Menurut gua ekstensi ini juga cukup keren. Ya ini sangat berguna sih buat gua untuk digest konten di internet. Kalau misalnya ada ya suaranya kekecilan atau segala macam, atau juga mungkin tadi masalah kerjaan, kalau ya teman-teman gua ada yang mikrofonnya tuh suaranya terlalu kecil atau kayak gimana, terus gua pengen ya agak susah ngedengarnya, biasanya gue pakai extension ini namanya volume booster atau volume control gitu. Ya mungkin gitu aja geng. Mungkin terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, sama komen juga. Nah di situ ada website gue juga di agung2001.github.io. Kalau mau sharing-sharing kolaborasi bisa lewat situ lah ya. Oke semua, thank you semua, bye.